Salam damai, Shalom. Kita lanjutkan dengan Kitab Keluaran bab 2 dengan judul Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinyalah 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuel Zipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikianlah sabda Tuhan. Setelah tumbuh besar, ya ini dia Musa. Musa ini melihat ada seorang Ibrani yang dipukul oleh seorang Mesir. Jadi Musa ini sudah tahu bahwa dia adalah orang Ibrani juga. Jadi sekarang Musa berpihak pada orang Ibrani yang ditindas oleh orang Mesir. Dan ketika salah seorang Ibrani itu dipukul oleh orang Mesir, Musa tiba-tiba membunuhnya. Ya, Musa kriminal juga ini, yang membunuh orang Mesir itu. Lalu disembunyikan mayatnya dalam pasir. Lalu esoknya, ketika ada sesama orang Ibrani berkelahi, Musa bertanya kepada yang salah, "Kenapa kamu pukul temanmu?" Ternyata orang itu tahu Musa sudah membunuh seorang Mesir. "Apakah engkau bermaksud membunuh aku juga, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Wah, ketahuan ternyata. Ada orang yang melihat Musa membunuh orang Mesir itu. Lalu sampailah kepada Firaun, dan Musa bermasalah, ya. Dalam cerita di film ini diceritakan bahwa Musa kemudian ditangkap dan diusir, entah kemana, pokoknya disuruh pergi ke padang gurun ini, ya. Jadi Musa diusir, disuruh pergi ke padang gurun, ya. Hanya dibekali satu bekal cukup untuk 1 hari. Dan pada akhirnya, karena memang Tuhan menyertai Musa,
sampailah ia di tanah Midian. Tanah Midian. Di sini Musa bertemu dengan perempuan-perempuan cantik. Ada 7 anak perempuan, anak dari seorang imam di Midian, yang sedang menimba air, lalu diganggu oleh gembala-gembala pria ini yang lain ini. Musa membantu membela perempuan-perempuan ini, lalu memberi makan, memberi minum. Musa membantu menimba air sumur, lalu memberi minum. Lalu ketika sampai kepada ayahnya, jadi ini Musa diberikan salah satu perempuan ini oleh ayah dari perempuan itu yang namanya Rehuel ini. Diberikan perempuan ini yang putih ini, yang baju putih ya, namanya Zipora. Jadi istrinya Musa, lumayan dapat jodoh. Ini dia. Jadi Musa ini tinggal sementara di Midian ya, bersama orang-orang Midian, dan kawin dengan Zipora, punya anak namanya Gersom. Artinya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, di Midian. Nanti suatu saat Musa akan kembali ke Mesir untuk mengajak pulang atau untuk membawa keluar orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, kembali ke tanah Kanaan ya, tanah terjanji. Jadi ceritanya panjang. Dan dalam prosesnya Tuhan memberikan Musa ya, mendampingi Musa dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Ada 10 tanda-tanda. 10 yang terakhir itu nanti anak pertama dari seluruh orang Mesir akan mati, termasuk anaknya Firaun. Dengan demikian diperbolehkan orang-orang Ibrani keluar dari Mesir. Ceritanya menarik. Jadi pastikan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan juga di like. Yang ingin berbagi pencerahan dipersilahkan. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.